Kalau pengen tahu caranya atau berteman dengan tokoh-tokoh Habib itu, coba temani selama 40 hari, nanti akan tahu. Temani selama 40 hari, coba itu di apa itu di Semarang itu ada Habib Umar itu, coba sekali-kali temani 40 hari. Jadi saya ini tidak hanya sekedar memframing jelek, enggak, coba temani selama 40 hari. Bagi gua, orang-orang yang seperti itu, Habib seperti itu anak pungut, bukan anak bener. Di mata mereka kita ini kambing. Tapi apakah semua seperti itu? Bisa jadi semua, bisa jadi sebagian. Tapi fakta di lapangan rata-rata begitu. Biarpun berjubah, tetap di mata mereka kita ini ahwal. Ahwal itu berarti bukan bibi. Kalau kata-katanya bibi, tapi faktanya gak ada kemuliaan. Begitu aja selesai. Otakku begitu konfirmasinya. Gitu. Sampai hari ini akhirnya kan minta Tengku kasih rekening. Aceh mau diganti rugi kepedihan hati saya. Gua kasih, dia minta rekening, gua kasih. Sampai sekarang seperak Aceh kagak, cuman minta doang. Ya artinya apa di sini yang gua simak? Mereka memang benar, habaib ini sangat meremehkan orang-orang yang bukan Ba'alawi. Di mata mereka kita ini kambing. Tapi apakah semua seperti itu? Bisa jadi semua, bisa jadi sebagian. Tapi fakta di lapangan rata-rata begitu. Biarpun berjubah, tetap di mata mereka kita ini ahwal. Ahwal itu berarti bukan bibi. Kalau kata-katanya bibi, tapi faktanya gak ada kemuliaan. Ya, tapi Habib-Habib yang ada di sini nih harus kita curigai. Apakah benar anak asli atau anak TKW yang jadi Habib? Nah, kita nggak tahu. Nasab kan bisa di sekarang. Gitu. Ini kejujuran hati gue ngomong, bukan kebencian. Makanya Habib-Habib pakai otak sikit dengan ilmu yang saya miliki. Iya. Dan saya tidak membela nasab Habib, enggak. Ingat itu. Karena Habib ini bisa palsu. Iya. Bisa anak pungut jadi Habib. Gitu loh. Gitu loh. Tapi pertanyaan saya sekarang, ada nggak Habib yang membela saya? Ada nggak Habib yang membela saya di ketika saya benar? Gitu pertanyaannya. Ada nggak yang rela membela saya di ketika saya berjalan di atas garis kebenaran? Ya, lalu ada sesuatu masalah, mereka membela saya sampai mati, mati-matian bahasanya. Enggak juga. Ente pernah nggak datang ke seseorang, marganya Alkaf, kita dari telepon pagi gini, live begini, ente main ke tempat anak, ya kan? Insyaallah anak sambut antum, anak tunggu antum. Ya khair, anak ya khair, mancingin sono. Oke, datang, bawa mobil datang. Sampai di sana, aneh diusir. Ajib nggak? Maksudnya gimana? Sampai ke sana gua udah beliin makanan buat dimasak bareng-bareng, gitu kan? Ujungnya gua diusir, disuruh pulang. Sama siapa? Sama yang punya rumah, yang ngundang gua datang pulang, yang ngundang gua ke rumahnya. Sobtoh kali itu mah Tengku bercanda Lah kali itu. Sobtoh bagaimana Sobtoh? Masa Sobtoh suruh orang pergi, kita pergi? Gua pergi langsung. Beneran, maksudnya beneran. Ya beneran. Saksi banyak kok. Woi, Ba'alawi Jahannam. Natap lo rungkan, lo liatin aja. Ini sumbernya saya juga. Jahannam betul. Repot. Makanya kalau saya bandingkan tesis Kiai Imad dengan kitab Al-Burqah ini, jauh panggang dari api. Artinya tesis Kiai Imad lebih sangat jauh unggul daripada kitab ini. Ya, kalau orang yang jujur. Jelas ya? Ya. Oke. Terus benarkah Imam Ibnu Hajar mengisbat nasab Ba'alawi? Nih, kita lihat. Saya menyatakan bahwa
Imam Ibnu Hajar tidak pernah nulis nasab Alawi dan mengakui nasab Alawi. Kenapa? Karena kitab Sabat ini sudah diselewengkan. Ya. Iya. Artinya sudah dibuat oleh orang. Dan apa tadi? Siapa tadi? Imam Ibnu Hajar sama sekali tidak pernah menuliskan atau mengambil sanad daripada yang disebut Al-Idrus itu. Gitu. Ya. Kenapa? Begini, teman-teman. Ya. Nih. Ya. Di sini kan dia tulis Al-Imam Al-Kabir Al-Faqih Asrihi Mufti Zamanihi Al-Alama Al-Mutafattin Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Ma'ruf Ibni Hajar As-Sulami As-Su'di kan? Ya kan? Iya. Nah, beliau dilahirkan tahun 909 Hijriah. Oke? Sementara Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, di mana beliau mengambil sanad khirqah dari beliau, wafatnya tahun 914. Iya. Perhatikan teman-teman. Orang wafat 914. Ya. Yang satu lahir 909. 5 tahun umurnya Imam Ibnu Hajar pergi ke Yaman, ngambil sanad pakai sorban sama orang yang sudah meninggal. Iya. Ini semua aneh tapi nyata gitu loh. Ini kita bahas, kita boleh jadi ini tuh kalau kita tinjau ternyata kitab ini hasil imla. Bukan karya tulis tangannya Imam Ibnu Hajar. Disalin ulang oleh muridnya. Kemungkinan besar ada pemalsuan di proses penyalinan. Itu dia. Boleh Iya. jadi pemalsuan itu dipalsukan oleh mereka. Mereka kan lah, mahir bagian-bagian begitu, Pak. Iya. Kalau kita kan nggak pinter, ya. Kalau bagian-bagian begitu kita nggak pinter. Nih. Ya. Lucu kan? Di sini malah dibilang bahwa Imam Ibnu Hajar menggelar Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Syekhul Jinni wal Insi wal Malaika. Muhakkik mengatakan perkataan Syekhul Jinni wal Insi wal Malaika ghairun madhiyah. Iya. Enggak diridhoi oleh musannif. Palsu kan? Palsu. Jadi data untuk menyebutkan mereka sebagai said itu hasil buatan. Iya. Jadi gue nggak percaya ini kitab ini. Bukan nggak percaya isinya, nggak percaya kitabnya, tapi isi yang berhubungan dengan Mbak Alawi ini sisipan. Ya. Sederhananya sisipannya yang palsu. Iya. Padahal di atasnya di mukadimah awal Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan orang-orang ahli bid'ah kalau dimintain sanad mereka nggak bisa nunjukin sanad. Kenapa di sini Imam Ibnu Hajar mengambil sanad sama orang yang udah mati? Iya. Iya, umur 5 tahun. Umur 5 tahunnya Sayyidina Syekh Al-Imam Ibnu Hajar, siapa tak? Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus sudah meninggal. Iya. Jelas? Oke? Jelas ya? Jelas. Nah, berarti Imam Ibnu Hajar masih di dalam perut. Ini udah tua, udah mau meninggal gitu. Begitu lahirnya Imam Ibnu Hajar Brojol baru lahir, Baru 5 tahun kemudian Abu Bakar Al-Idrus meninggal. Kapan ngambil khirqah? Ya. Gitu loh. Hitung dah. Oke. Nah, menyebutkan nama-nama As-Said, As-Sarif itu belum isbat. Belum isbat. Kenapa? Karena orang dalam menulis itu kan mengikuti nama yang sudah syuhroh, dia sudah masyhur, dia dikenal oleh muridnya
sebagai orang yang dipanggil Sayyid. Ya. Ya nggak mungkin dipanggil nggak. Qala Abdullah Al-Idrus. Ya, sementara dia sudah dipanggil Sayyid oleh muridnya. Ya ta'adduban wa takriman qala as-Sayyid. Kalau kita dikenal antum dikenal Kiai. Qala Pak Superman kan songong musanni begitu. Paham ya? Iya kan, benar nggak? Iya, qala Al-Ustadz Suparman misalkan. Iya nggak? Qala Syekh Suparman karena masyhurnya Syekh. Gitu loh kan? Kalau masyhurnya Syekh dipanggil Habib, ya marah orang. Ya. Gitu loh. Paham nggak? Itu namanya mengungkapkan gelar. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, lanjut kepada fatwa, ya. Ulama ahli nasab mengeluarkan fatwa dalam 22 halaman muktamar di Lebanon membahas nasab Ba'alawi. Ternyata tesis Kiai Imad dibahas oleh ulama internasional. Dan hasil bahasan ulama internasional memverifikasi bahwa wa yutliquna alaihim kadzalika bani alwi wa ali alawi yaskununa fil yaman. Dan mereka ahli nasab menetapkan, mengitlakkan Kamalul Hud, ya, sama seperti mengitlakkan Bani Alawi dan Ali Alawi. Jadi di Baghdad, di Irak sana, ada orang ngaku keturunan Alawi, tetapi dia namanya Kamalul Hud. Dia, ya. Nah, mereka itu berkediaman di Yaman. Jelas ya? Wa yantasibuna hasiba umudihim an-nasabi al-maz'umi ila Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Ar-Ruraidi bin Imam Ja'far As-Sadiq. Ya kan? Yeah. Nih fatwanya nih. Wa nasabuhum batilun bima ja'a fi ummahati kutubin nasabi wa a'lamihim. Sesuai nasab mereka batil berdasarkan kitab-kitab induk nasab. Dan ulama-ulama mereka ahli nasab. Qala Al-Fakhri Ar-Razi fi kitab Syajarah Al-Mubarakah. Terus sampai habis nggak ada namanya Ubaidillah. Ini hasil fatwa. Fatwa ulama ahli nasab. Ahli nasab. Internasional. Beliau membuat 22 halaman dengan diberikan judul As-Suyuful Mujliyah. Sekretaris penulisannya apa? Dengan kolam dengan tulisan Yasin Al-Khalidar. Kakeknya adalah pengarang kitab Ma'alimul Ansab, Sarah Sirru Silsilatil Alawiyah. Dan dia sudah masyhur sebagai ahli nasabah. Karena saking kedeknya Mbak Alawi, mukibinnya, dibilang insinyur kok jadi ahli nasab. Ya, itu. Iya kan? Di dalam kitab abad ke-4 ke-5 namanya Al-Gaibah karangan Imam At-Tusi, terverifikasi bohong Ba'alawi. Nih. An Ahmad bin Isa Al-Alawi min waladi Ali bin Ja'far qala dakhaltu ala Abil Hasan alaihi salam bi Suriah. Yang ingin saya verifikasi di sini adalah Ahmad bin Isa Al-Alawi, cucunya kan gitu. Min walad bukan bin. Cucunya Ali Al-Uraidi. Ya kan? Berarti maksudnya apa? Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi Al-Alawi, kan gitu kan? Itu pernah bertemu kongkoan ya di Suriah Madinah ya dengan Abil Hasan Al-Askari. Percaya, paham ya? Ya saya ini pahami ya. Imam Ja'far punya anak Musa Al-Kazim, Ali dan Ali Uraidi. Sepadan ya? Ya, sepadan. Tua-tua lah antara dua itu. Ya. Musa Al-Kazim punya anak Ali Ridha. Derajat kedua. Ali Uraidi punya anak Muhammad An-Naqib. Jadi antara Ali Ridha dengan Muhammad An-Naqib itu kan sepadan ya? Sepadan. Sezaman pastinya kan? Oke. Muhammad An-Naqib punya anak Isa.
Ali Ar-Ridha punya anak Muhammad Jawad. Sepadan masih kan? Sama-sama berapa generasi? Ya, ya. 1, 2, 3 sama-sama 3 generasi. Isa punya anak Ahmad. Muhammad Jawad punya anak Ali Al-Hadi. Ali Al-Hadi ini punya anak Muhammad Al-Hasan Al-Askari. Artinya Ali Al-Hadi sebaya dengan Ahmad bin Isa. Iya. Gitu loh. Paham? Nah, bertemu di lakob Ali Al-Hadi di lakob dengan Abil Hasan Al-Askari. Gitu. Paham ya? Ya, gelarnya itu. Nah, Ali Al-Hadi itu wafatnya 260 Hijri atau Abil Hasan Al-Askari wafatnya 260 Hijri. Paham nih ya? Paham ya? Terakhir nih. Sementara Ahmad bin Isa bertemu dengan beliau pasti sebelum wafat. Kalau Abil Hasan Al-Askari wafat 260 Hijri, berarti pertemuan di antara orang itu berdua tentu sebelum 260 Hijri. Bisa 250 Hijri, bisa 255 Hijri, atau bisa 240 Hijri, kan gitu. Benar nggak kira-kira? Yang ingin saya klarifikasi, dalam catatan Ba'alawi, Ahmad bin Isa lahirnya 260 Hijri satu riwayat. Wafatnya 345. Dalam riwayat lain, Ahmad bin Isa lahirnya 290 Hijri. Ya, wafatnya 345 Hijri sama. Pertanyaan saya, kita ambil aja wafat yang 260 Hijri. Mungkinkah Abil Hasan yang wafat 260 Hijri ketemu dengan orang yang baru lahir di tahun 260 Hijri? Nggak mungkin kan? Artinya Ahmad bin Isa diperkirakan wafatnya 280 Hijri sampai 300 Hijri. Ya. Saya lebih condong 280 Hijri. Ya. Dapat diverifikasi lagi, mustahil Ahmad bin Isa melahirkan Ubaidillah. Kenapa? Karena Ubaidillah dalam catatan Ba'alawi lahirnya 295 Hijri. Mana mungkin seorang anak lahir bapaknya udah mati, udah meninggal. Ketiga, tidak mungkin Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman tahun 317. Kenapa? Karena Ahmad bin Isa sudah meninggal. Jelas ya? Maka kitab ini akur dengan Tahdhibul Ansab. Nah, di sini kan kita sudah jelas tabtu wadihatan min man dzakarahu asma'an fi salasilil ansab. Artinya penyebutan nama-nama yang ada di dalam silsilah nasab tersebut terlihat sangat jelas penambahannya. Nah, Imad mengatakan nggak jelas kan? Tapi saya menemukan kejelasannya. Di situ ada tandanya, yaitu tanda titik garis-garis. Nah, tanda titik-titik garis-garis ke sananya itu orang-orang yang ada setelah zaman Abu Muhammad Yahya. Sementara yang sebelum titik-titik garis itu, garis titik-titik kecil, itu menunjukkan makna bahwa orang yang sebelum garis itu adalah orang yang hidup semasa dengan Abu Muhammad Yahya Ibnu Toba. Di sini dia berarti tidak bisa mengetahui. Maka kemana Bapak Ustadz ribut tadi? Bisa naik lagi tidak? Nah, halo, dengar suara saya tadi? Ya. Ada gangguan sinyal tadi? Ya. Nah. Oke, Dr. Ribut berada di Sudan, mungkin agak sedikit sinyalnya agak kurang ini ya, kurang bagus. Ya, lanjut, artinya kita kembali kepada Dr. Ribut langsung memberikan tanggapan, silakan. Ya. Ya, halo. Halo, ya, silakan. Tadi saya baca. Anda boleh buka halaman 22 kitab Abnaul Imam. Halaman 22
kitab Abnaul Imam. Punya nggak kitabnya? Halo, Dr. Ribut. Ah. Ya silakan dibaca aja. Ya sudah. Lamman tasakha hadhil makhtutata zada 'alaiha ziyadatun tabdu wadihatan man dzakarahu asma'an fi salasilil ansabi yarji'u tarikha wujudi ashabiha ila zamanin yaqa'u bitakidi ba'da asri Abil Muammar ibni Toba sahibil kitabi wal mutawaffa sanata thamanin wa sab'ina wa arba'ami'atin. Artinya ketika naskah ini disalin, nah ini disalin ulang oleh muhakkik dari manuskrip tanpa tahqiq, ya. Ketika beliau menulis ulang, pentahkiknya menulis ulang, siapa pentahkik pertama? Yaitu Ibnu Sadaqah. Nah, Imam Ibnu Sadaqah, ulama sunni yang kredibel, yang siqah dan terpercaya, mausuqah. Dan tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwa Imam Ibnu Toba adalah orang yang kadzib. Ya. Muwafaqah min ahli sunnah wal jamaah min ulama thiqah. Oke. Beliau di sini mengatakan pentahkik menambahkan beberapa naskah di dalamnya, menambahkan beberapa naskah. Kita tidak menafikan bahwa naskah tidak ditambah. Di dalam naskah asli ada penambahan, namun yang terlihat dengan jelas penambahan tersebut. Jadi penambahannya terlihat jelas, gitu loh Tuan. Nah, penambahan itu terlihat jelas dari mana? Dari penyebutan nama-nama yang ada di dalam silsilah tersebut. Jelas penambahan nama-namanya. Di mana nama-nama yang ada di dalam silsilah tersebut, sejarah keberadaan silsilah nasab tersebut yang tertulis tersebut di dalamnya itu bermuara tahu kan? Bersumber pada masa yang terjadi setelah masa Abul Muammar. Artinya penambahan itu tidak terjadi pada masa di mana Imam Ibnu Abu Muammar Yahya masih hidup. Tetapi setelah beliau wafat, orang-orang yang tidak terkonfirmasi di dalam kitab tersebut ditambahkan oleh muhakkik untuk menjadi sempurna kitab tersebut daripada nama-nama yang tidak disebutkan di kemudian setelah beliau wafat. Sementara Abdullah bin Ahmad bin Isa, orang yang hidup di abad ke-4, Abu Muammar Yahya wafat di abad ke-5, justru ini sangat kredibel secara logis. Tidak bisa dikatakan bahwa penambahan itu dilakukan oleh muhakkik. Itu kalau sudah dilakukan oleh muhakkik penambahan itu berarti Imaduddin, Kyai Haji Imaduddin sudah menuduh bahwa muhakkik itu pendusta. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ibnu Sadaqah, Imam Muhammad As-Safaraini, Imam Ibnu Maqdis Al-Maqdisi, itu tidaklah mereka orang-orang yang pendusta. Ini kejam tesis ini. Dengan sesuatu yang Kyai Haji Imaduddin sangkaan antum harus percaya sedemikian rupa dengan tidak meneliti siapa orang-orang tersebut, orang siqah dan mausuqah, sehingga orang siqah dan mausuqah dituduh palsu tanpa ada bukti. Ini kesalahan fatal dalam sejarah peradaban Islam. Akhina fillah yang dirahmati oleh Allah. Saya cuma minta satu kepada si Imaduddin, Kyai Haji Imaduddin. Apa yang saya mintakan sama dia? Tunjukkan naskah makhtutah tanpa tahqiq, ya, yang bisa memverifikasi bahwa kitab makbu'ah ini yang sudah dicetak ini adalah palsu. Kalau dia tidak bisa menghadirkan kitab asli, sama dengan Anda sedang mendukung orang yang menuduh sebuah sertifikat palsu tanpa ada bukti sertifikat yang asli untuk menjadi bandingan sertifikat palsu itu tergugat. Itu satu. Dan tadi saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah membaca kitab buku tesisnya Kyai Haji Imaduddin yang tiga bergelombang, ya, dari 1, 2, dan 3, ya, yang semua itu ada sama saya. Apakah Anda sudah membacanya dengan teliti? Sudah mencoba untuk mengkajinya? Sudah menelitinya belum?
Sementara saya menelitinya. Saya orang yang membela tesis Imad di mana belum ada satu orang pun yang mampu membela Imad. Membela Kiai Haji Imad. Saya dari awal meneliti naskah dia. Dan saya meneliti dengan proses cara dia berpikir. Lalu saya menjadikan keyakinan bahwa Kiai Haji Imaduddin tesisnya kuat, bagus. Ya, tetapi setelah saya teliti kembali dengan merujuk berbagai macam sumber kitab, ternyata tesis Kiai Haji Imaduddin saya putuskan bahwa tesis palsu. Anda kalau ingin memperkuat Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin tesisnya, silakan Anda buka naskah dia, lalu jawab dan saya akan menjawab semua pertanyaan dia. Begitu kan enak. Jangan Anda membuat sebuah opini seakan-akan saya ini bukan orang yang mampu menjelaskan masail. Itu sentimen Anda. Coba Anda kembali kepada jalan khitbah ilmiah. Anda tidak perlu meneliti kemampuan saya. Orang yang tidak menulis sebuah karya bukan berarti dia tidak punya kemampuan yang hebat. Justru boleh jadi orang yang menuliskan sebuah karya yang dia dapat adalah bukan berarti dia lebih hebat daripada orang yang tidak berkarya. Saya kasih contoh. Apakah Jumadil Kubra adalah orang yang punya karya tulis? Gunung Jati adalah orang yang mempunyai karya tulis. Sementara orang-orang di zaman dia banyak yang hidup di zaman dia, ya, yang mempunyai karya tulis. Apakah Anda dapat menghancurkan martabat Jumadil Kubra sebagai nenek moyangnya para Sunan Wali Songo? Saya tanya lagi, apakah Anda pernah mendengar Sultan Malikus Saleh yang begitu saleh dan alim? Apa karya tulisnya? Sehingga dengan tidak ada karya tulis Anda akan menjatuhkan martabat Sultan Malikus Saleh. Kan tidak begitu, akhina fillah. Jadi Anda harus ilmiah. Antum ini kan kuliah di Sudan. Berbicara dengan ilmiah. Kalau antum tidak meneliti, jangan mengomentari sesuatu yang antum tidak dalam menelitinya. Apalagi pertanyaan Anda sekarang. Pertanyaan Anda terkait Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Antum bisa nggak menunjukkan kepada saya apa biografi Ali bin Salabsyah bin Abil Ma'ali? Siapa dia? Tahun berapa wafatnya? Silakan jawab, saya tunggu sekarang. Ya, pertanyaan saya, tanggapan saya tadi, Pak Yusuf, belum ditanggapi sama Tengku Kori. Oke, silakan. Dia menyampaikan bahwa ulama NASA berkumpul di Libanon dalam konvensi internasional. Mereka membatalkan nasab, itu fatwa itu. Itu apakah Tengku Kori itu mengada-ngada atau bagaimana? Itu yang pertama. Baik. Dan yang kedua, itu misalnya ketika tadi menyebut Kiai Imad itu seperti menyatakan para muhakkik itu pendusta, ya, kitab Abnaul Imam itu seyogyanya, ya, seyogyanya itu disampaikan apakah memang Kiai Imad menyebut mereka pendusta atau itu penafsiran saja. Jadi ada beberapa hal yang sifatnya takaluf, ya, sebentar, takaluf atau berlebihan dalam kajian ilmiah itu disebut takaluf. Anda harus paham itu ada dua pertanyaan aja, ya, silakan disampaikan karena itu menyangkut kejujuran intelektual dari Tengku Kori sendiri, ya, karena pencabutan statementnya itu tidak satu tapi akan berantai dan banyak sekali, ya, termasuk yang tadi konvensi internasional tadi itu silakan dijelaskan. Kalau dulu pernah mengatakan, ya, Tongkori pasti ingat, nggak akan lupa itu karena itu di video sudah beredar. Ulama nasab berkumpul di Libanon mengeluarkan fatwa nasab Ba'lawi putus, itu udah semua orang tahu. Lah itu silakan, itu bagaimana Tengku Kori itu menanggapinya? Di samping apakah Kiai Imad nyebut mereka pentahqiq itu pendusta? Kalau enggak perlu berlebihan takaluf. Ya, itu bagian daripada emosi. Itu aja Pak Yusuf. Karena kita nggak boleh emosi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, udah ya. Dari tadi Anda cuma numpang tanya. Pertanyaan saya tidak pernah Anda jawab. Anda hanya saja menembak pertanyaan ke saya. Tapi Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Oke. Yang pertama saya sudah menjawab bahwa dalam tuduhan Kiai Haji Imaduddin terhadap palsunya kitab Abnaul Imam dengan
bahasa, pentahkik telah merubah. Bukankah dia sudah menuduh bahwa merubah dengan merusak naskah asli itu tahrif, dan tahrif itu adalah kesalahan fatal bagi seorang pentahkik, dan sama dengan menuduh pentahkik itu telah berbuat sebuah kedustaan dan kesalahan yang fatal. Itu sama, Mas. Yang kedua, saya jawab pertanyaan antum terhadap Syekh Yasin Al-Khalidar. Ya, Syekh Yasin Al-Khalidari ini yang saya dapatkan di dalam apa namanya kitab itu sudah lupa, ya, dan itu tidak dimiliki oleh orang banyak. Kamu tahu siapa yang punya naskah itu? Naskah itu beredar semua dari saya seorang. Tidak ada orang lain yang mempunyai naskah itu. Ya. Dan saya katakan, Syekh Yasin Al-Khalidari ini, ya, dia itu orang bukan ahlun nasabah ternyata setelah saya kaji mendalam. Dia itu adalah sama seperti Haji Imaduddin, ya, yang mengadopsi pemikiran-pemikiran liberal. Ya. Anda silakan lacak informasi siapa Syekh Yasin Al-Khalidari. Kedua, sekalipun itu adalah fatwa dia dalam penelitian dia, ya, penelitian dia tidak menjadi suatu kekuatan kuat dalam naskah keabsahan Nasaba'alwi. Kenapa? Karena tidak dia nemukan suatu ibarah, bukan berarti dia sudah mengetahui kebenaran sebuah ibarah. Kalau seperti itu demikian yang dia sampaikan menjadi rujukan sebagaimana Kiai Haji Imaduddin, ya, berpaham bahwa tidak ditemukan suatu ibarah, itu menandakan bahwa ketiadaan sesuatu. Itu sama dengan kaidah dia, kaidah baru. Apa kaidahnya? Adamul wujdan yadullu ala adamil wujud. Itu kaidah baru, tidak ditemukan daripada kaidah yang manapun. Sementara kaidah yang terdahulu, bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi pun menyatakan di dalam kitabnya, ya, Al-Mahsal, itu beliau mengatakan adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Tiada ditemukan satu ibarah atau suatu perkara itu tidak menjadi dalil atas ketiadaannya sesuatu. Artinya, ya, Syekh Yasin Al-Khalidari dia tidak menemukan ibarah-ibarah kitab lain. Dia bukan sebagai peneliti yang handal. Karena naskah yang dia dapatkan itu sama dengan naskah yang sudah dijawab oleh Ahlun Nasabah sebelumnya, yaitu Imam Hamzah Al-Kattani di dalam kitabnya Az-Zu'af, Summu Zu'af, ya. Di situ sudah menjawab. Artinya yang saya tanyakan hari ini, apa bukti kalau Anda menganggap bahwa sejarah Al-Mubarakah itu kredibel? Siapa Ali bin Syarabsyah bin Abil Ma'ali? Jika kalau Anda meneliti nasab kitab apa namanya tesisnya Kiai Haji Imaduddin, siapa Ali bin Syarabsyah bin Abil Ma'ali dan siapa Wahid bin Syamsuddin itu, siapa biografinya? Apa biografinya? Silakan, saya tunggu. Tadi jawaban sudah saya jawab semua. Anda tidak perlu mengomentari dulu jawaban saya, tetapi Anda harus menjawab dulu apa yang saya pertanyakan supaya diskusi ini kredibel. Silakan. Ya, ini yang Pak Yusuf. Oke. Ini saya sebenarnya sejak awal saya menyampaikan perkataan pertama saya belum ditanggapi yang pertama itu. Karena apa? Saya kembali lagi dalam kitab apa? Dalam kitab Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, ya, yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, ya, beliau mengatakan himmatul ulama'i ar-ri'ayah wa himmatus sufaha'i ar-riwayah. Jadi himmah, semangat atau misinya ulama itu adalah mempertanggungjawabkan ilmu, bukan sekedar meriwayatkan ilmu. Lah apa yang saya tadi sampaikan pertama dalam pertemuan tadi, ya, itu belum ditanggapi. Di mana Tengku Qori itu, ya, Tengku Qori itu ngomong sekarang itu tidak bisa terpisah dengan Tengku Qori yang sebelumnya. Artinya apa? Harus ada pertanggungjawaban agar masyarakat itu tahu.
Terkait apa? Pada Terkait Tengku Kori tolong bilang membuat yang pernyataan mendengarkan tentang ulama nasab yang berkumpul di Lebanon, ya, itu Kan mengeluarkan saya fatwa jawab tadi, Mas. 22 Sudah saya jawab. halaman, ya. Itu bagaimana? Apa yang dibaca oleh Tengku Kori dari 22 halaman itu, dan bagaimana fatwanya, dan apa yang tidak disetujui oleh Tengku Kori. Karena apa? Video itu beredar. Nah, ini akan berdampak secara terus-menerus ya sampai nanti. Oleh karena itu sekarang Tengku Kori, apakah itu hanya riwayah, hanya mencomot saja, atau Tengku Kori itu sudah membaca fatwa 22 halaman itu, ya, dan bagaimana Tengku Kori bertanggung jawab kalau sekarang apa berbeda. Jadi itu aja sebenarnya. Kalau itu yang pertama nggak ditanggapi secara sungguh-sungguh, ini percuma, nanti akan jadi debat kusir. Ya, saya sudah jawab tadi, nanti kamu nggak akan dengar jadi kan? debat kusir. Itu Mas, Pak Mas apa? Ribut, Pak Yusuf. Pak Ya. Dokter, please listen to me please. Ya? Itu. Apakah Anda tidak mendengar Silakan. ketika saya jelaskan tadi? Anda nggak dengar ke? Ya, belum dijelaskan dari tadi. 22 halaman itu apa isinya? Pada Ya, Suka TV, silakan. Ya. pada Suka TV yang saya jelaskan Ya. tadi, saya sudah jawab, dia tidak Itu dengar. kalau nggak Apakah Anda dijelaskan mendengar? percuma Pak Yusuf. Karena itu kutipannya Tengku Kori sendiri. Berarti beliau membantah ulama nasab yang berkumpul di Lebanon dalam konferensi internasional. Ya, ini kan sangat disayangkan. Mohon untuk tidak terjadi debat kusir aja. Ya, silakan. Ini hanya untuk tabayun saja. Apa Tengku Kori mengarang atau bagaimana? Terima kasih. Saya tadi sudah menjawab, sampai berbusa mulut saya. Anda pakailah telinga. Masa saya ulang lagi? Belum dijawab. Silakan apa? Coba saya tanya sama pada Suka TV. Anda tadi waktu saya jelaskan tentang Syekh Yasin Al-Khalidari, itu yang ngarang itu Syekh Yasin Al-Khalidari. Mas, kamu tahu siapa pengarang yang saya sebutkan itu siapa? Tahu nggak?